sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita sekalian kita kembali dapat berhimpun di tengah-tengah ibadah pelayanan penggembalaan kita di tempat ini lewat kasih anugerah rahmatnya Tuhan, sehingga kita dapat kembali memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami juga bersyukur pada saat ini bahwa kita juga masih mendapatkan satu kesehatan, bahkan juga keadaan yang sangat begitu ceria. Kita juga dilawan oleh Tuhan. Walaupun ada beberapa saudara kita dalam keadaan kondisi hari ini kadang kurang sehat, tetapi puji Tuhan kita ada sekarang ini merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu masih tetap menyertai kita dalam kesehatan. Kita tetap bawa doa saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Dan juga kami melihat orang tua kami yang sudah hadir, berapa lama tidak hadir, sekarang sudah hadir. Ya, Tuhan juga memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali diisi dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana kerinduan kami untuk menyampaikan satu pernyataan kembali dari seorang raja. Mungkin saudara langsung tangkap itu Raja Daud. Betul, itu Raja Daud ya. Tetapi walaupun ini merupakan satu firman yang menjadi satu populer atau satu firman yang biasa mungkin dibaca, didengarkan, tetapi kita ingin melihat dalam makna ataupun daripada tujuan dari firman ini akan mengarahkan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Baik, kita akan melihat di dalam Mazmur 56 ayat 8 dan saya sampai ayat yang ke-9. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat 8, mari ayat 8 dimulai atau langsung saja ayat 9 tadi. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Teruskan. Air mataku kau taruh ke dalam keribatmu. Air mataku kau taruh dalam keribatmu. Kadang-kadang kita membaca ayat ini, seringkali kita hanya dapat menangkap sengsara. Dan kita sangat begitu menyadari bahwa manusia yang ada di dalam dunia sangat begitu identik dengan kesengsaraan. Bahkan kalau saya bisa mengatakan tidak ada manusia mungkin sekali yang tidak pernah mengalami kesengsaraan. Tetapi yang penting kita akan melihat di dalam pernyataan firman Allah ini yang mengatakan dari seorang raja, yaitu Raja Daud, yang berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Berarti sengsara itu dihitung oleh Tuhan. Bahkan tidak ada kesengsaraan mungkin yang sesuai dengan firman Allah yang tidak dihitung oleh Tuhan. Saya akan membahas lebih dulu ini, nanti kita akan bahas air mata itu. Tetapi kita melihat satu yang dikasih oleh Tuhan, sengsara yang bagaimana yang akan masuk dalam hitungan Tuhan. Mungkin banyak orang berkata di saat dia tidak makan secara lahiriah, oh ini sengsara. Dan Tuhan melihat, ya Tuhan melihat, tapi belum tentu Tuhan perhitungkan kesengsaraan itu. Mungkin banyak orang berkata, sebagai kehidupan orang Kristen banyak mengalami kesusahan dalam kehidupan, penderitaan demi penderitaan dialami dalam kehidupannya. Dia berkata ini sengsara dan Tuhan melihat. Tetapi aku mengatakan kepada kita pada saat ini satu yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua sengsara itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan tidak semua sengsara akan berujung kepada keselamatan manusia.
supaya kita menyadari sengsara apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang akan menjadi sengsara yang akan membawa dampak keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk mengawali kebenaran firman Allah ini, saya akan lebih dulu menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38. Di sini Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salib, ia tidak akan layak bagiku. Artinya bicara tentang sengsara, berbicara tentang kesengsaraan. Yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 ini. Puji Tuhan. Ya, Barang siapa mempertahankan nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. barang siapa yang mempertahankan nyawanya. Ayat 38 ayat 38 dulu, ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa yang tidak memikul salibnya, terus dan mengikut aku, ya, ia tidak layak bagimu. Mari kita sedikit membuka logika kita. Saya menyampaikan firman agak sedikit seperti mengajar, memang mengajar, tetapi saya akan lebih fokusnya menyampaikan firman untuk lebih dapat ditangkap. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya, perhatikan kalimat ini. Dan kalimat berikutnya yang berkata, dan mengikut aku. Mungkin saudara sudah menangkap itu. Sengsara yang bagaimana yang akan membawa dampak keselamatan, atau sengsara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan katakan di saat kamu sengsara itu semua diperhitungkan Allah kesengsaraanmu. Tidak. Daud ini berkata kesengsaraan yang dialami dalam kehidupannya itu disebabkan oleh karena apa? Karena dia. Nah, di sini kita tadi melihat kalau kita tidak mengalami sengsara, dikatakan oleh Tuhan bahwa kita tidak pernah layak bagi Tuhan. Maka sekarang kita melihat begitu banyaknya gereja ajaran yang mengatakan saat itu tidak lagi perlu diceritakan atau diberitakan di dalam gereja Tuhan, karena Yesus sudah tersalib, Yesus sudah mati. Maka tidak perlu lagi seorang Kristen bicara tentang salib, bicara tentang kesengsaraan. Tapi kalau firman pengajaran ini mengatakan sengsara itu harus tetap menjadi satu pembicaraan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita berbicara tentang kesengsaraan, kita tidak akan pernah layak bagi Tuhan. Sebab mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan layak bagi saya. Artinya orang Kristen yang tidak mengalami sengsara dalam kehidupannya itu bukan orang Kristen yang sejati, atau bukan orang Kristen yang layak bagi Tuhan. Ini firman ini seakan-akan bertolak belakang dengan pikiran manusia ini. Orang berkata, sesungguhnya kalau datang kepada Yesus, sesungguhnya kita mau melepaskan kesengsaraan kita. Ya, mungkin kita berkata di saat kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita tak perlu lagi alami penderitaan, kita tak perlu lagi alami kesengsaraan dalam kehidupan kita. Iya, tetapi sengsara yang bagaimanakah yang akan dimaksud oleh Tuhan ini? Saya akan tambahkan ayat ini kembali, ya, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Kita akan melihat saudara yang dikasih Tuhan, satu sengsara yang akan diperhitungkan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Yuk kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus ya, saudara-saudara yang kekasih, saudara yang kekasih, terus janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Jangan kamu heran
akan nyala api siksaan, terus kan yang datang kepadamu sebagai ujian, yang datang kepadamu sebagai ujian, terus ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, seolah-olah ada sesuatu sengsara yang terjadi atas kita ini. Sengsara ini, saudara, ya, sengsara. Nah, saudara-saudara, dikatakan sengsara sampai dikatakan bagaikan api yang menyala. Ini sengsara yang sangat begitu luar biasa kalau menurut saya. Dan ini dikatakan menjadi satu ujian. Tetapi kita perlu tahu apa yang dikatakan Rasul Petrus ini akan menjawab pertanyaan kita. Sengsara apa yang harus ada di dalam kehidupan saya? Sengsara apa yang harus kita jalani supaya dihitung oleh Tuhan kesengsaraan itu? Ya, terus kan sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, terus kan? Ya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat ya, dalam penderitaan Kristus. Kesengsaraan dikatakan di dalam Kristus. Amin. Amin. Sengsara itulah yang akan menjadi sengsara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian, kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami ujian, kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu berat dalam kehidupan kita, tetapi ujian yang kita alami itu bukan karena nama Tuhan, bukan karena Kristus, bukan karena Dia, maka kesengsaraan kita tak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Maka itulah yang dikatakan oleh Raja Daud, sengsaraku diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab Daud banyak mengalami sengsara dalam kehidupannya, mengalami penderitaan dalam kehidupannya, mengalami tekanan dalam kehidupannya. Sebab apa sebenarnya dikasih oleh Tuhan? Karena dia mempertahankan kebenaran Allah dalam dirinya itu. Dan itulah kesengsaraan yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Maka di sini Petrus mengatakan, teruskan ayat yang selanjutnya apa dikatakan oleh Rasul Petrus ini, teruskan, ya, supaya kamu juga boleh bergembira, ya, dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, supaya kita dapat berbahagia di saat nanti Kristus menyatakan kemuliaannya, yang datang ke dunia menyatakan wujud kemuliaannya. Di situ kita akan dapat berbahagia. Itulah saya tadi mengatakan, itulah dampak kesengsaraan oleh karena Kristus itu. Jadi jangan kita berkata di saat kita tidak makan hari ini, mungkin besok lagi kita tidak makan, dan kita berkata ini sengsara dan Tuhan akan perhitungkan. Tidak. Tetapi sengsara yang diperhitungkan oleh Tuhan di saat kita melakukan kebenaran, tetapi secara manusia daging kita alami penderitaan, alami kesengsaraan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah penderitaan kesengsaraan yang diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Satu contoh, bukankah di saat kita tidak melakukan dosa, manusia daging kita ini mengalami satu penderitaan? Dulunya kita suka melakukan dusta, dulunya kita suka berbohong, dulunya kita suka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita mampu rela mengalami sengsara manusia daging oleh karena kebenaran firman Allah, oleh karena Dia yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan sengsara oleh karena soal makan dan minum, bukan soal sengsara soal tidak ada pakaian, bukan sengsara yang tidak ada berkat secara jasmani dalam kehidupan kita sehingga itu menjadi sengsara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi sesungguhnya salib yang harus kita tanggung, salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita di saat kita mampu melakukan kebenaran dan tidak berbuat dosa. Itulah sengsara yang luar biasa. Kalau kita dipanggil Tuhan, yang dulunya pembohong tetap pembohong, yang dulunya kita pendusta tetap pendusta,
Yang dulunya kita mencuri tetap mencuri, yang dulunya kita bermabuk tetap bermabuk. Sengsara apakah yang kita alami dalam kehidupan kita? Dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Maka tadi saat Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya untuk mengikut aku, maka aku tidak layak baginya. Sengsara apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu? Sama halnya kesengsaraan yang dimaksud oleh Raja Daud. Kesengsaraan untuk mematikan keinginan daging inilah kesengsaraan sejati umat Kristen. Orang dulunya kita ini seorang yang penuh kebencian, iri hati, dengki dan kecemburuan. Coba saudara alami itu. Untuk mematahkan sifat manusia daging yang penuh dengan iri dengki itu bukan hal yang gampang bagi manusia. Kesombongan, keangkuhan, untuk membuat kita hidup menjadi manusia yang rendah hati itu bukan gampang. Itu bukan pengalaman yang biasa. Tetapi Sang Petrus tadi mengatakan, pengalaman sengsara yang kau alami seperti nyala api menyiksa kehidupanmu. Itu pengalaman apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Itu pengalaman di saat kehidupan saya dan saudara mampu mengalahkan, mampu memadamkan, mampu mentiadakan segala kemampuan, keinginan daging manusia. Itulah sengsara itu. Perubahan karakter saudara yang dikasih Tuhan, keubahan hidup. Dan keubahan hidup itu tidak diukur dengan waktu. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita menjadi orang pengajaran kita? Maka kita tidak bisa berkata, kamu sudah punya pengajaran, kamu sudah bapaknya pengajaran, tapi kamu tidak berubah. Saya mengatakan, untuk mengalami pembaharuan, mengalami perubahan karakter dalam kehidupan, itu sengsara bagaikan siksaan api yang menyala. Supaya kita menyadari itu satu yang dikasih Tuhan. Dan aku mengatakan, itu harus kita lakukan supaya sengsara kita diperhitungkan oleh Tuhan. Coba lihat manusia yang sombong. Dari dulu dia sombong, tidak akan sombong kalau tidak ada firman yang mengubah. Sedangkan ada pun firman yang mengubah belum tentu berubah. Orang yang congkak itu, coba lihat orang congkak. Betapa manusia itu sulit diubah. Tetapi untuk mengalami pembaharuan itu, saya mengatakan kepada saudara sekalian, itulah yang menjadi sengsara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ini sengsara yang pertama yang harus ada di dalam diri saya dan hidup kita sekalian. Amin. Amin. Di saat kita manusia yang telah menjadi orang yang setia pada Tuhan, bukankah itu sengsara? Coba kita pelajari kesetiaan. Untuk menjadi orang yang setia, itu bukan mudah seluruh yang dikasih Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Coba, tak usah kita saling menyembunyikan kekurangan kelemahan itu. Kita menyadari itu. Maka saya mengatakan, mari belajar. Kalau kita harus sengsara, biarlah kesengsaraanku oleh karena Dia. Amin. Kalau kita mau sengsara, biarlah kesengsaraan kita untuk keubahan, pembaharuan hidup kita. Amin. Kesengsaraan akan membawa dampak keselamatan dalam hidup saya dan saudara. Kedua, kesengsaraan dalam melayani Tuhan. Kita harus alami itu semua dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengalami sengsara dalam melayani Tuhan, kita juga tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang terindah dari Dia.
Kita melihat dalam pribadi Rasul Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang telah dipilih Tuhan dari seorang terpelajar dan dipanggil Tuhan dari seorang pembenci umat-umat Tuhan. Tetapi saat dia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pelayan, Tuhan perhadapkan begitu banyak penderitaan itu. Tuhan perhadapkan sengsara demi sengsara dalam kehidupannya. Tetapi kesengsaraan itu menjadi satu kebanggaan dalam hidup Rasul Paulus. Kesengsaraan yang diperuntukkan Tuhan yang kedua, kesengsaraan yang melayani Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus dalam pasal haleluya 11 ayat yang ke-23. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 dalam ayat yang ke-23 dimulai, kita melihat saudaraku bagaimana Rasul Paulus ini benar-benar seorang rasul yang diperhadapkan dengan banyak kesengsaraan. Puji Tuhan. Ya, teruskan. Ya, Apakah mereka pelayan Kristus? apakah mereka pelayan Kristus? Teruskan. Ya. Aku berkata seperti orang gila. Nah, aku berkata seperti orang yang gila, kata Rasul Paulus. Kesengsaraan dalam melayani bagi manusia itu kegilaan. Sebab tidak ada manusia mungkin dapat mengalami sengsara untuk melayani Tuhannya. Tetapi orang akan berlomba-lomba melayani Tuhan di saat pelayanannya menjadi satu menjadi satu kebahagiaan lahiriah, bukan kesengsaraan seperti Paulus ini. Maka dia mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak. Teruskan. Ya, Aku lebih banyak berjerih lelah. aku lebih banyak berjerih lelah. Teruskan. Ya, Lebih sering di dalam penjara. lebih sering di dalam penjara. Teruskan. Ya, Berat di luar batas. dan dikira di luar batas. Teruskan. Kerap kali dalam bahaya. Kerap kali dalam bahaya. Teruskan. 5 kali aku disesah oleh yang 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Ya, teruskan. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 39 kali 5. Rasul Paulus alami penderitaan. Rasul Paulus mengalami aniaya. Rasul Paulus mengalami sengsara yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan dia mengalami itu bukan karena manusia, dirinya sendiri, tetapi dia melakukan itu semua oleh karena Tuhan. Ini kesengsaraan dalam melayani Tuhan. Kalau saya mengatakan kepada kita sebagai kehidupan anak Tuhan, kepada sidang jemaat Tuhan, kepada para imam-imam, pengalaman sengsara yang dialami oleh Rasul Paulus belum sebanding dengan pengalaman yang aku alami, yang saudara alami dalam melayani Tuhan. Kita belum pernah harap kapal dalam melayani Tuhan. Kita belum pernah dipenjara oleh karena melayani Tuhan. Kita belum pernah disesat oleh karena melayani Tuhan. Kita belum pernah dipukuli oleh karena melayani Tuhan. Tetapi Rasul Paulus, kesengsaraan demi kesengsaraan dialami di saat melayani Tuhannya. Dan itulah kesengsaraan yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka saya mendengarkan para jemaat di saat tidak melayani Tuhan, kenapa? Udah tak hujan. Mengapa tidak bisa melayani? Mengapa tidak datang? Iya, hujan di sini, hujan di sana. Mari kita belajar sengsara untuk melayani Tuhan, supaya ada kesengsaraan yang diperhitungkan Allah dalam hidup saya dan saudara. Sebab di saat kita tidak mau sengsara, di saat kita
Maka jika saudara tidak mau melayani Tuhan dengan kesengsaraan, saudara jangan harap banyak dari Tuhan. Kita hanya berbangga-bangga sebagai pelayan Tuhan. Saudara hanya berkata aku iman, saudara hanya berkata aku pelayan Tuhan. Tetapi pelayan yang bagaimanakah kita di hadapan Allah? Adakah kita sebagai pelayanan yang mau menderita, yang mau sengsara, seperti hidup Rasul Paulus sengsara oleh karena iring Tuhan, oleh karena mengikut Tuhan? Aku didera, aku dipenjara, aku haram kapal, aku sering dicaci, aku sering mendapatkan tekanan dalam hidupku. Itu semua oleh karena Dia Allah yang hidup. Sudah sejauh mana sengsaramu melayani Tuhan? Sesudah bagaimana, sudah sejauh mana kita alami penderitaan oleh karena melayani? Coba kita renungkan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka tadi Daud tidak salah berkata, sengsaraku engkau yang menghitung Tuhan. Sebab sengsara-sengsara yang dialami Daud tak pernah oleh karena dia melakukan dosa di hadapan Allah. Ada pernah di saat dia jatuh kepada Betsheba, tapi itu pun dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi jauh dari semua yang dialami Daud, dia mengalami tekanan dari Absalom, dia mengalami tekanan dari musuh, dia mengalami tekanan dari saudara-saudaranya, tetapi dia berkata semua itu karena Allah. Mampukah saudara sengsara oleh karena melayani Tuhan? Dengan apa? Dengan mau mengorbankan perasaan kita dalam melayani Dia. Paulus mengorbankan perasaan, Paulus mengorbankan harga diri, Paulus mengorbankan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Bagaimana saya dan saudara dalam pelayanan ini, saudara? Kita tidak bisa tidak masuk di dalam sengsara ini. Seandainya kita tidak mau masuk menerima sengsara ini, saya mengatakan kepada kita, siapakah yang layak di hadapan Tuhan? Siapa yang layak? Kalau saya melihat Paulus ini tidak ada alasan apa melayani Tuhan. Coba ulang kembali supaya saudara melihat bagaimana hebat sengsara itu yang akan membawa keselamatan dalam dirinya. Coba kembali tadi di ayat berapa itu, supaya kita melihat 23 itu apa? 22. Supaya kita belajar ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 23 tadi, coba apakah 24 katakan? Coba 24 tadi, 5 kali aku disesat. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Ulang-ulang ayat 23 saja. Kembali. Apakah mereka pelayan Kristus? Ya terus ya. Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Ya terus ya. Aku lebih banyak berceri lelah. Ya terus ya. Lebih sering di dalam penjara. Ya. Didera di Nah, lebih sering di dalam penjara. Lebih sering dalam penjara. Dapatkah kita membayangkan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Berarti hari-hari Paulus ini ada di dalam penjara. Tidak ada kebebasan seperti saya dan saudara. Mungkin 1 minggu di luar, 1 bulan dalam penjara. Mungkin 1 bulan dalam penjara, 1 tahun di luar, 1 tahun dalam penjara. Maka dia berani berkata, sejak aku mengenal Kristus dalam kehidupanku, aku sudah lebih banyak di penjara daripada aku menikmati hari-hari hidupku. Sungguh luar biasa sengsara itu yang dialami oleh Paulus ini, yang akan mendorong hati saya, memotivasi kehidupan kita, bagaimana kita harus alami sengsara untuk melayani Tuhan kita. Tapi kesengsaraan kita bukan karena sesuatu, tetapi pengorbanan oleh karena perasaan kita. Amin. Mengorbankan waktu bagi manusia itu sangat berat. Bahkan orang berkata 3 kali ibadah 1 minggu tak tertahan. Tidak sedikit mengatakan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ditambah lagi ibadah ini,
Kita melakukan ibadah yang itu. Semua hanya ibadah terus menerus. Begitu banyak kehidupan manusia yang bersungguh untuk melayani Tuhannya. Tapi aku mengajak saudara harus alami sengsara itu. Kita harus alami sengsara itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, kita harus mau mengorbankan perasaan, mengorbankan sesuatu yang terindah bagi Allah. Walaupun dalam hati dan perasaan kita berat. Sebab itulah yang harus Tuhan lihat ada di dalam diri saya dan saudara. Paulus ini sungguh menjadi kehidupan yang akan membawa teladan bagi saya dan saudara. Dia berkata ini, banyak aku berjerih lelah, lebih sering dalam penjara di daerah di luar batas, kerap kali dalam maut. Kita bandingkanlah dari sikap pelayanan kita sebagai anak Tuhan. Sudahkah kita alami banyak sengsara oleh karena pelayanan atau tidak? Kita hanya banyak bersungguh di saat kita mau beribadah, hati mulai menggerutu. Di saat seorang imam-imam mau melayani, hatinya sudah mulai menggerutu. Tetapi lihatlah dari Rasul Paulus ini, pengalaman sengsara itu dialami semua oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Sengsara apa yang sudah kau perbuat dalam negeri Tuhanmu? Hanya melangkahkan dirimu kepada ibadah kau sulit. Hanya memberikan waktu beribadah kepada Tuhan kamu sangat berat. Layakkah kau di hadapan Tuhan? Layakkah kita di hadapan Tuhan? Layakkah saudara di hadapan Tuhan? Saudara bangga menjadi orang Kristen, saudara bangga orang pengajaran, tapi saudara tidak mau masuk dalam sengsara ini. Tuhan berkata satu kelak bagi saudara, aku tidak layak bagimu, dan engkau juga tidak layak bagimu. Aku mengatakan kepada kita hari ini, jangan sampai Tuhan mengucapkan kata-kata aku tidak layak bagimu bagi kita. Maka saya mengatakan, belajarlah sengsara supaya